Sebelum kita memasuki pembahasan yang pertama, terlebih dahulu kita mengetahui apa itu harokat, apa itu huruf. Karena mungkin ada orang yang keliru dalam penyebutan, ketika dia menyebutkan huruf malah dia menyebutkannya dengan harokat. Begitu juga dengan sebaliknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pada kesempatan kali ini saya akan belajar membahas tentang rahasia cara cepat untuk bisa membaca Al-Quran dengan baik dan benar sesuai dengan makharijul hurufnya, dengan ilmu tajwidnya, bisa membedakan mana yang panjang, mana yang pendek bacaannya. Adapun di sini saya akan membagikan 3 rahasianya. Namun jikalau umpamanya hadirin sekalian mempunyai lebih daripada 3 rahasianya, monggo saja, itu menurut hadirin sekalian. Adapun rahasia yang pertama adalah apabila ada huruf alif yang tidak berharokat, sebelumnya ada harokat fathah, maka hukum bacaannya dipanjangkan. Sebelum kita memasuki pembahasan yang pertama, terlebih dahulu kita mengetahui apa itu harokat, apa itu huruf. Karena mungkin ada orang yang keliru dalam penyebutan, ketika dia menyebutkan huruf malah dia menyebutkannya dengan harokat. Begitu juga dengan sebaliknya. Apa perbedaan antara huruf dan harokat? Kalau disebut dengan huruf, itu adalah yang 28 huruf hijaiyah. Dari alif, ba, ta, sad, dan seterusnya. Ini namanya huruf. Adapun yang namanya harokat, harokat itu seperti harokat fathah, harokat dhammah, harokat tasydid, harokat kasrah. Ini penyebutannya huruf, sedangkan yang sebelah kiri adalah harokat. Ada juga harokat tanwin fathah, ada juga tanwin dhammah, ada juga tanwin kasrah. Ini namanya harokat. Jadi kita bisa membedakan yang mana penyebutannya huruf dan juga mana penyebutannya harokat. Jangan sampai keliru. Baik, kita kembali lagi pada pembahasan yang tadi. Pokok yang pertama, rahasia yang pertama tadi adalah apabila ada huruf alif yang tidak berharokat, sebelumnya ada harokat fathah, maka hukum bacaannya dipanjangkan. Berapa panjangnya? Selama 2 harokat ataupun 1 alif. Contoh saya berikan di sini. Wa idh qala rabbuka. Mana yang jadi contoh? Yang jadi contoh ada pada bacaan qala. Nah, kenapa ini dibaca panjang qalanya? Karena ada huruf alif yang tidak berharokat, yang mana sebelum alif ini ada harokat fathah. Maka hukum bacaannya dipanjangkan selama 2 harokat ataupun 1 alif. Kenapa saya di sini sampaikan ada huruf alif yang tidak berharokat? Karena di sini ada huruf alif yang berharokat. Nah, karena kalau ada huruf alif yang berharokat itu tidak berlaku, tidak dibaca panjang. Contoh ada pada wa idqa. Nggak boleh wa idqa, karena memang tidak dipanjangkan hukum bacaan. Masuk kepada rahasia yang kedua adalah
apabila ada huruf waw mati atau waw sukun sebelumnya ada harokat dhammah, maka hukum bacaannya seperti yang pertama, 2 harokat ataupun 1 alif. Saya berikan contoh di sini. Wa antum muslimuna. Mana yang jadi contoh? Pada bacaan muslimuna. Di sini kita perhatikan ada huruf waw yang sukun, berharokat sukun. Sebelumnya berharokat, ada harokat dhammah. Maka bacaannya dipanjangkan selama 2 harokat ataupun 1 alif. Dan rahasia yang ketiga adalah apabila ada huruf ya sukun, ya mati, kemudian sebelumnya ada harokat kasrah, maka hukum bacaannya dipanjangkan. Contohnya muslimina. Pada bunyi ataupun bacaan mina, muslimina, di sini ada huruf ya, yang mana huruf ya ini berharokat sukun dan sebelumnya ada harokat kasroh. Maka bacaannya dipanjangkan selama 2 harokat ataupun 1 alif. Jadi kesimpulan tipnya, rahasia modal utama cara cepat bisa membaca Al-Quran dengan baik dan benar, bisa membedakan mana yang panjang, mana yang pendek. Yang pertama, apabila ada huruf alif yang tidak berharkat sebelumnya ada harokat fathah. Dan yang kedua, apabila ada waw mati, waw sukun sebelumnya berharokat dhammah. Dan yang ketiga, apabila ada ya sukun sebelumnya berharokat kasrah. Tetapi perlu diingat, ini bukan berarti rahasia yang 3 ini sudah totalitas kita bisa membaca Al-Quran dengan 100%. Maksudnya ini minimal kita punya modal utama supaya bisa membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Terima kasih. Wallahu a'lamu bimuradih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.